Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Sekarang gini, kenapa sih kok kita bisa jadi orang yang sensitif? Oh maaf, kenapa kamu, bisa jadi orang sensitif? Nah, ini menarik nih. Penjelasannya sangat masuk akal dan bisa menampar hidup kita banget. Ini loh kenapa kamu sebagai sahabat saya bisa menjadi orang sensitif. Yuk kita bahas. Jadi gini, saya nggak perlu jadi seorang dukun ya untuk bisa menebak bahwa kalau kamu menemukan video ini dan menontonnya, sudah pasti, paling nggak, dalam hidup kita kayaknya pernah ya, mengalami situasi, kok saya ini jadi orang sensitif banget ya mas? Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung dengan hidupmu sendiri? Bingungnya bukan karena nggak ada uang, bingungnya bukan karena hidup ini penuh dengan tanda tanya, bukan. Hidupnya itu baik-baik aja, tapi bingung karena kenapa ya mas, kok belakangan ini saya itu terkenal sebagai orang yang gampang baperan. Atau bahasa gampangnya, kenapa kok saya bisa menjadi sensitif seperti sekarang ini. Nah sekarang, tanpa banyak basa-basi, ayo deh, saya akan langsung menjelaskan kepada kamu penjelasan ilmiah yang bisa jadi menampar kamu bolak-balik. Karena ini benar-benar yang harusnya dikasih tahu sama guru-guru kita. Tapi sayangnya, maaf banget, kita nggak pernah loh diajarin ini di sekolah. Bisa jadi baru pertama nih, kamu belajar ini di Pagar Kehidupan. Yuk kita bahas pelan-pelan ya. Kata sensitif dalam sebuah perilaku itu belakangan ini paling populer dicari orang. Benar, orang banyak yang menyebut sensitif itu dengan kata tersinggung, ada juga yang menyebut dengan kata baperan. Tapi intinya sama. Kalau dikasih perumpamaan, saya coba tebak dulu ya. Sensitif itu kayak misalnya gini, kamu lagi ngobrol sama orang. Kita lagi enak-enak ngobrol sama temen, lagi enak-enak ngobrol sama orang gitu. Tapi entah kenapa, ada bercandaan orang yang sebenarnya normal bagi orang lain, tapi kok kayaknya bagi kita nusuk banget gitu loh. Iya kan? Pernah nggak gitu? Coba, ingat-ingat deh. Kapan terakhir kali ketika kita bercanda sama orang, bercandaannya normal bagi orang lain, tapi kenapa bagi kita bercandanya itu nusuk banget? Sampai akhirnya saking nusuknya, kita nangis. Bahkan kalaupun nggak nangis, itu ucapannya kayaknya kepikiran terus sampai kita nggak bisa nikmatin hidup. Pernah ya mengalami momen itu? Nah, kalau pernah, selamat. Kamu termasuk orang yang sensitif stadium 1. Sekarang, kalau saya termasuk orang yang sensitif stadium 1, Mas, bener, saya akui saya pernah mengalami apa yang Mas Aryan katakan itu. Nah, itu penyebabnya kenapa sih, Mas? Kenapa saya bisa sensitif atau gampang tersinggung seperti sekarang ini? Jawabannya gampang. Gini ya, saya jelasin dulu pelan-pelan dan maaf nih kalau kamu harus meneteskan air mata karena ini bisa jadi kamu banget. Gini, sadar gak sih kalau dalam hidup kita itu sebenarnya sangat haus? Haus yang saya maksud ini lebih kepada kebutuhan batin yang namanya kita ini cuman pengen diterima sama orang. Coba, sekarang kalau saya tebak, bukankah hidup kamu bakal terasa damai banget ya kalau orang-orang di sekitar kamu saat ini bisa menerima kamu apa adanya? Bukankah hidup kamu bakal terasa tenang banget ya kalau orang-orang di sekitar kamu, terutama bapak ibu tuh yang kita cintai, bisa menerima kamu sepenuhnya? Betul? Nah ini loh, ini yang membuat kita secara tidak sadar berkembang menjadi pribadi yang positif, tapi sensitif. Bener, orang positif itu nggak semuanya bagus. Saya dulu, orang yang kamu dengarkan suaranya ini termasuk orang yang positif. Tapi sayangnya sensitif.
Pernah nggak sih kamu berusaha jadi orang yang super positif, udah berhasil, tapi entah kenapa mendadak begitu dengar ucapan orang yang maksudnya bercanda mungkin, kok jadi marah besar, jadi banting barang, atau paling tidak nangis. Nah itu tuh, itu termasuk orang yang positif tapi sensitif. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa saya bisa jadi orang yang positif tapi sensitif, Mas? Tadi Mas Aryan bilang, saya itu adalah orang yang sebenarnya butuh penerimaan. Betul ya Mas? Betul. Sekarang saya butuh bantuan kamu. Ya, untuk bisa mengobati kamu saat ini, saya butuh bantuan kamu. Saya pengen kamu melakukan hal yang sangat sederhana kok. Coba, sekarang kamu pikirin. Pikirin kapan terakhir kali kamu sensitif dengan perilaku atau ucapan orang lain. Pikirin, kapan terakhir kali diri kamu baper. Ya, saya tahu sering, saya tahu. Yang paling terakhir maksud saya. Terakhir kali kamu baper atau sensitif, tersinggung gitulah ya, itu kapan? Pikirkan dulu matang-matang sampai jelas sejelas-jelasnya di pikiran kamu. Pikirin. Sudah? Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi. Coba katakan kepada saya dari dalam hati. Apa kata-kata yang paling sering membuat kamu jadi baper atau sensitif ketika kata-kata itu atau perilaku itu diucapkan atau dikatakan? Kata-kata apa itu? Nah, kamu sadar gak sih? Kata-kata yang diucapkan orang lain kepada kita yang paling sering membuat kita sensitif, itu loh. Itu sumber trauma kita di masa lalu. Benar. Sumber trauma kita di masa lalu itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang sensitif. Kalau kita pengen tahu trauma apa yang kita alami di masa lalu, ingat kata apa yang paling membuat kita jadi gampang marah, tersinggung, atau sensitif. Kata itu loh yang paling membuat kita trauma peristiwa di masa lalu. Bener nggak? Coba ingat-ingat. Betul atau tidak, antara kata-kata yang paling membuat kamu sensitif atau baper, itu ada kaitannya dengan trauma yang diri kamu sendiri alami di masa lalu. Mas, saya sedih banget mas. Kenapa? Saya tuh sebenarnya tahu bahwa saya tuh orang yang pengen banget dihargai orang lain dan diterima orang. Bener mas. Bahkan saya jujur ya mas ya. Saya itu pengen banget diterima oleh bapak ibu saya. Tapi saya tuh selalu ngerasa kurang terus, Mas. Saya tuh selalu ngerasa bahwa hidup saya tuh nggak sama seperti kakak-kakak saya. Saya tuh selalu ngerasa nggak sama seperti adik-adik saya. Saya tuh selalu nggak sama, Mas, seperti saudara-saudara saya yang lain. Saya tuh berbeda, Mas. Kenapa kamu bisa merasa berbeda? Karena saya dianggap sebagai orang yang berbeda oleh mereka. Saya merasa gagal, Mas, dalam hidup karena saya merasa berbeda. Itu bukan. Itu bukan yang sebenarnya hati kamu saat ini ingin banget katakan kepada saya. Sekarang begini. Kalau memang diri kamu betul-betul ada trauma di masa lalu, itu harus disembuhin dulu. Baru sensitif kamu bisa berkurang. Karena sensitif kamu, temperamen kamu, tersinggungnya kamu akan sesuatu, itu pasti dipicu karena dirimu inget lagi tuh sama peristiwa yang trauma banget di masa lalu itu. Coba deh, sekarang pegang kepala kamu. Ayo, kalau bisa pegang kepala sekarang. Pakai tangan kanan aja pegang kepala. Nah, di kepala kita ini nih, Tuhan itu udah menciptakan suatu organ atau suatu benda ajaib ya dalam tanda kutip yang namanya otak. Nah, kamu sadar nggak? Semua yang terekam di dalam otak itu nggak hilang. Saya ulangi, ini boleh dikonfirmasi ke psikiater atau psikolog mungkin, orang-orang yang ahli masalah otak. Semua yang kita rekam ke dalam otak itu tidak akan pernah hilang. Benar, itu faktanya. Sesuatu yang tersimpan di dalam otak kita itu akan selamanya ada. Cuma bedanya, ketika kita lupa, itu bukan hilang, tapi tersimpan terlalu dalam. Saya ulangi, ketika manusia melupakan, itu bukan berarti memorinya hilang. Ini perlu dikasih tahu nih, supaya kamu paham ya. Nggak ada memori hilang.
Kalau kita lupa akan suatu hal, itu karena memori itu sudah tertimbun dengan memori-memori baru, sehingga seolah-olah kita lupa, padahal enggak. Nah, celakanya, tolong dengarkan. Celakanya, memori yang tersimpan tadi itu bisa ditemukan kalau ada sebuah kata atau peristiwa yang mengingatkan kita lagi dengan hal tersebut. Itu loh yang membuat kita gampang sensitif atau tersinggung ketika kita mendengar sebuah kalimat atau perbuatan yang membuat kita jadi ingat lagi dengan trauma di masa lalu yang pedih buat kita. Coba, benar nggak perkataan saya? Renungkan baik-baik. Nih, saya kasih contoh. Saya punya adik perempuan, teman-teman. Adik perempuan saya ini kata-kata sensitifnya adalah kata gendut. Iya, saya tahu bahwa semua perempuan itu kalau dibilang gendut pasti marah. Tapi bagi adik saya, kata gendut itu udah sangat fatal banget ketika diucapkan. Ketika ada orang yang mungkin sekedar bercanda atau mengkritik biasa aja gitu ya. Mengkritik cuman bilang, kamu gendutan sekarang. Adik saya langsung nangis. Kenapa dia bisa begitu? Karena di masa dulu, dia pernah gendut. Ketika dia gendut, dia dibully abis-abisan sama teman-temannya. Sekarang saya mau nanya, ada nggak orang yang suka dibully? Ada nggak orang yang bakal happy ketika dibully? Gak ada. Termasuk adik saya. Ketika dia dibully, dia sedihnya bukan main. Badan dia sekarang udah bagus. Badannya udah bagus. Tapi ketika dia ada orang mengatakan, gila, lu badannya gendutan ya makmur. Sekedar bilang gitu aja adik saya bisa marah, bisa nangis. Kenapa? Karena adik saya teringat lagi dengan memori buruk di masa lalu ketika dia gendut. Jelas sampai sini? Jadi sekarang, saya ingin kamu sadari dulu bahwa nggak ada yang salah loh dengan diri kamu. Diri kamu ini menjadi gampang baper, menjadi gampang sensitif, karena diri kamu itu korban. Kamu itu korban. Diri kamu itu nggak salah apa-apa. Kamu itu korban dari peristiwa di masa lalu tuh, itu yang nyakitin. Dan itu nggak bisa lupa. Nah sekarang pertanyaannya, Mas, saya pengen sembuh, Mas. Kalau nggak bisa lupa, saya harus ngapain? Jawabannya gampang. Kalau kita ingin sembuh dari luka batin, bukan berarti harus melupakan, tapi justru memaafkan. Saya ulangi, melupakan itu adalah memaafkan. Kalau kita ingin membuat diri kita menjadi bahagia, belajarlah memaafkan masa lalu. Nih, saya ajarin cara yang paling mudah. Gini caranya. Sekarang coba lihat diri kamu baik-baik. Lihat diri kamu sekarang. Kamu sadar nggak sih bahwa di balik semua hal yang pedih di masa lalu, banyak kan hal yang membahagiakan yang sudah terjadi dalam hidup kamu belakangan ini? Coba sekarang saya minta kepada kamu, sekarang juga saya minta, coba senyum deh. Ayo, paksa mulut kamu tersenyum. Ayo, tersenyum sekarang ya. 1, 2, 3, tersenyum. Ayo. Geser tuh bibir kiri kanan sampai mentok. Ayo, tersenyum. Tersenyum aja, walaupun nggak pengen paksa. Ayo. Nah, coba. Kamu ngerasa nggak sih ketika dipaksa tersenyum seperti ini, sebenarnya kamu tuh ngerasa atau tidak, ada sebuah perasaan yang lebih damai kan di dalam dada kamu? Sadar gak sih bahwa sebenarnya bahagia itu pilihan? Sadar gak? Sekarang saya mau nanya sama kamu. Kalau diri kamu dikasih pilihan, mau lebih fokus tersenyum dan damai, atau lebih fokus mikirin kenapa saya baperan? Mau fokus yang mana kamu? Sebuah hal yang namanya baperan atau sensitif, itu gak bisa dihilangkan total. Tapi suatu hal yang baperan atau sensitif dalam diri kamu, itu bisa dialihkan. Jadi saya ajarkan kamu bukan menghilangkan baperan. Bukan. Tapi saya mengajarkan kamu mengalihkan. Daripada mikirin kenapa saya sensitif, kenapa dulu begitu, kenapa dulu begini, nggak usah. Sekarang fokus. Fokus kepada hal yang membuat kamu bahagia aja. Fokus kepada hal yang membuat kamu tenang aja. Hal yang paling gampang, tersenyumlah. Dengarkan video Pagar Kehidupan secara rutin deh. Sambil kamu tersenyum setiap saat, hidup kamu berubah kok seizin Tuhan.
Sekarang saya kasih pilihan kepada kamu. Lebih mending mana? Mau dengerin video-video pagar kehidupan yang membuat kamu tersenyum positif, atau mikirin terus-terusan kenapa saya segini baperannya sih? Kenapa saya segini sensitifnya sih? Mau pilih mana? Hah? Kalau diri kamu benar-benar orang yang waras, mohon maaf, diri kamu akan lebih fokus. Daripada saya mikirin kenapa saya sensitif, Mas, lebih baik saya mikirin video pagar kehidupan apa yang mau saya tonton berikutnya hari ini. Betul nggak? Karena apa? Video-video pagar kehidupan ini kan yang akan membuat kamu secara tidak sadar jadi positif seutuhnya. Betul? Nah, sekarang kamu udah tahu, sudah tersadarkan. Itu loh senyum yang merekah di bibir kamu itu yang harusnya selama ini kamu munculkan. Hebat kan kamu? Diri kamu tuh luar biasa. Ya? Tonton video ini dan tonton video-video yang lain. Di situ kamu akan ngerasa aneh. Kenapa nggak dari dulu gue nonton video ini? Coba deh. Bukankah apa yang saya katakan ini benar? Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.